membeli telur murah, intinya gitu. Oke, soal logistik itu persoalan lain. Kita bahas dulu soal perang dagang ini ya. Oke, saya ingin ke Pak Teguh. Pak Teguh, kalau dari asosiasi memotret sebetulnya industri peternakan kita sebelum adanya isu tarif ini dari Amerika Serikat, kemudian setelah adanya isu ini, seberapa besar sebetulnya dinamika yang terjadi? Jadi untuk saya di lingkup impor daging ya. Jadi berbeda dengan Pak Beni tadi soal alas kaki yang terkendala karena untuk ekspor juga tadi Pak Edi dari sawit. Kalau untuk daging itu kita itu kecil sebenarnya. Impor kita kecil. Impor dari Amerika Serikat itu kira-kira hanya 12.000 ton. Bayangkan kita itu tiap tahun mengimpor daging sapi itu belum termasuk yang daging kerbau ya. Itu hampir 200.000 ton. 250.000 ton, daging kerbau 100.000 ton. Jadi kita impornya itu memang dari Amerika Serikat sangat kecil, nilainya hanya kira-kira 70 juta dolar. Dan dalam beberapa bulan terakhir ini, impor kita pun terkendala. Karena apa? Masalah halal. Jadi ditemukan oleh dari Kementerian Pertanian, bahwa proses pemotongan sapi di Amerika ini itu tidak memenuhi persyaratan halal. Jadi selama beberapa bulan ini memang ditunda. Baru saya dengar baru dari nanti lembaga jaminan halal itu mau ke Amerika untuk mengecek. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan kebijakan Presiden Trump, ini kecil sekali. Kecil sekali, bahkan mungkin kita sih berharap, bukan berharap, dipastikan kalau memang mereka melihat soal nanti misalnya masalah halal terpenuhi, mungkin kita juga berpeluang sebenarnya kalau misalnya biaya masuk juga misalnya diturunkan, ekspor dari Amerika ke Indonesia akan lebih besar. Karena demand untuk daging sapi Amerika itu cukup bagus dibandingkan dengan beberapa negara lain karena premium kan kualitasnya ini. Jadi, kita paling banyak tuh ngambil dari mana sih Pak? Kita mengimpor dari Australia, New Zealand, kemudian ini mau masuk dari Brasil, kemudian daging kerbau dari India. Ini dari India mulai tahun 2016 itu setiap tahunnya kira-kira 100.000 ton. Dari Australia terbesar. Jadi dari Amerika enggak terlalu besar sebenarnya. Berarti nggak begitu masalah ya? Ya, saya kira sebagai bagian dalam perekonomian nasional kami concern, kami juga melihat sebagai hal yang baik. Tapi bahwa paling tidak di sisi lain, kita melihat apapun yang dilakukan oleh Presiden Trump ini menyadarkan kita bahwa sebenarnya di dalam negeri ini perlu juga ada suatu pembenahan yang sangat luar biasa banyak. Ya ini Contohnya mungkin apa tuh, agak Pak? keluar sedikit. Enggak apa-apa, kita kasih contoh satu aja, singkat. Impor daging itu untuk proses mengimpor membutuhkan 8 bulan. Rekomendasi kabupaten, rekomendasi pertanian provinsi, rekomendasi pusat, belum lagi lembaga lain. Jadi memang saya kira kita melihat segi positifnya ya. Hentakan dari Trump ini menyadarkan kita bahwa kita, tadi saya senang dengan Pak Pasaribu kata efisiensi. Saya minta maaf Bu Patricia, saya mengingatkan tahun 90-an Pak Harto Presiden itu mengingatkan terus kita akan menghadapi pasar bebas tahun 2020. Kita harus meningkatkan ini efisiensi dan segala macam. Tapi kelihatannya sampai hari ini baru kita tersentak bahwa selama ini kita hanya bermain dengan jargon-jargon aja. Oke. Jadi sebetulnya masih banyak yang perlu dibenahi ya Pak ya, sebelum kemudian kita berbicara lebih lanjut soal perang tarif ini atau tarif baru dari Amerika Serikat gitu ya. Iya. Pak, tapi saya ingin tahu dulu sebetulnya kalau dari sisi grafis atau angka kita impor dari Amerika Serikat, sebetulnya apakah memang dari dulu angkanya seperti itu ataukah mungkin ada fluktuasi dari sisi impor? Sebenarnya ya ini kan soal perdagangan ya, jadi karena memang ada marketnya itu untuk yang dari Amerika itu memang tertentu, hanya hotel, kemudian restoran yang besar, yang high society ya sebenarnya. Sebab kalau yang dari dalam negeri sendiri kita juga besar sekali sebenarnya produksi.
tetapi tidak bisa masuk kepada karena kualitas. Sehingga inilah saya kira itulah yang saya katakan tadi, kita menyadarkan kita bahwa peluang justru kita itu untuk ada peluang di situ ya, paling tidak kita tidak terlalu terdampak, paling tidak dari sisi industri peternakan khususnya juga dari kalau daging dari itu sendiri. segi daging ya, karena saya di sini dalam konteks dari asosiasi importer daging. Ya, itu dari asosiasi. Saya ingin ke ekonom. Bu Shanti, saya tadi menyimak pernyataan Anda bahwa sebetulnya kita nggak usah terlalu pusing lah soal desak-desakan tarif dari Amerika Serikat. Tapi saya ingin melihat secara keseluruhan mungkin dari sisi industri peternakan. Pak Cecep sebut bahwa sebetulnya kita tidak terlalu terpengaruh kalau melihat dari sisi impor kita juga. Tadi juga Pak Teguh sampaikan kita kecil sekali. Tapi ekonom memotret ini seperti apa? Setujukah? Baik, terima kasih. Saya ada satu slide mungkin bisa dibantu di share di layar. Jadi begini Mbak, seharusnya itu kita berterima kasih sama Trump. Ini saya mau quote, berterima kasih ke Trump. Dia membangunkan kita dari tidur yang sangat lama kayaknya nih ya. This should have happened like 10 years ago or earlier gitu. Itu yang pertama ya. Kami sedang melakukan beberapa riset untuk beberapa klien dari bidang pertanian ya, terutama dari bidang pertanian dan logistik. Ada beberapa data yang belum siap, tapi ada indikasi. Indikasi sudah keluar, di situ adalah bahwa dampaknya dari segi kalau peternakan saya tidak mau komen banyak karena memang saya tidak megang peternakan, kebetulan saya penyayang hewan dan vegetarian, jadi saya leave it alone gitu ya. Tapi kalau pertanian, ada indikasi yang sudah kita lakukan riset ini adalah dampak yang paling besar itu Mbak di kedelai, soybean. That is the largest, karena memang Indonesia itu kan memang pemakan tahu tempe ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sedikit menyebutkan dan mungkin ini saya akan bagikan nanti kalau ada yang menginginkan. Tapi yang saya mau bacakan ini adalah poin-poin sangat penting di bidang pertanian yang memang harus diperhatikan sekarang. Contohnya ya, ketergantungan impor, itu kita harus benahi. Substitusi impor, kita harus pikirkan. Kalau tidak soybean, kedelai substitusinya apa? Itu sudah harus dipikirkan. Jadi ada tim yang memikirkan negosiasi, ada tim yang memikirkan substitusinya apa, plan A, plan B-nya, ya kan? Bu Shanti, maaf saya potong. Apakah itu belum dipikirkan saat ini? Menurut Ibu, dari pandangan Ibu, apakah itu belum dipertimbangkan atau belum dipikirkan sejauh ini? Saya tidak tahu dari working group yang dibentuk oleh Pak Presiden Prabowo, apakah sudah ada working group yang memikirkan substitusi dari berbagai bahan? Saya belum lihat. Jadi kalau dari audiens ada yang bisa kasih tahu, tapi kita membutuhkan working team untuk mencari substitusi produk, substitusi sumber, dan substitusi harga. 3 ini yang kita harus carikan. Karena kalau ternyata negosiasi ini gagal, plan A kan negosiasi ya, itu plan A kita ya. Plan B kita apa? Plan B kita adalah substitusi. Kalau plan A gagal, ya kita ke plan B gitu kan ya. Jadi yang itu yang harus kita ini. Terus pengembangan pasar ekspor. Terus RCEP dan FTA, kita banyak sekali free trade agreement yang kita tanda tangani yang justru tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pebisnis Indonesia. Apa karena mereka, berapa orang di ruangan ini yang mengerti RCEP itu apa? Contohnya, coba ada yang tahu nggak RCEP itu apa? Padahal RCEP ini sebuah tool, trade agreement yang paling besar di dunia. Dan manfaatnya itu sudah dipakai paling banyak oleh Cina justru. Dan RCEP ini Indonesia saya yang sempat dan pemerintah Indonesia yang sempat melakukan ini gitu. Jadi itu juga yang kita harus pikirkan. Adopsi digitalisasi, smart farming. Berapa banyak yang sudah melakukan smart farming sekarang? Itu bisa dihitung hanya pakai jari. Padahal Indonesia ini besar sekali gitu kan. Dan teknologi ini
opsinya banyak gitu kan. Jadi ini juga dari segi ekonom, dari segi riset, mungkin slide-nya belum ditayangkan, tapi dari segi riset itu kami masuk sampai ke detail ini karena kami mau melihat akar dari permasalahan itu ada di mana. Dan jika kita sudah ketemu akar dari permasalahannya, solusinya apa? Dan saya tidak mau cuma satu solusinya harus ada beberapa opsi. Karena kan kita lagi dalam proses solution finding kan gitu. Jadi kita nggak bisa solusi kita cuma ini, tidak. Saya mau minimal 3 solusi. Kalau solusi pertama gagal, apalagi yang bisa kita lakukan? Kurang lebih seperti itu. Gitu. Terus ada rantai pasok yang terintegrasi. Kita belum terintegrasi juga secara keseluruhan, Mbak. Terus ada lagi kemitraan kecil dengan industri besar. Berapa banyak industri-industri kecil ini bermitra dengan yang besar gitu kan. Terus ada lagi kesadaran lingkungan, produk-produk ramah lingkungan. Kalau kita mau ekspor, orang tidak mau pestisida yang beracun atau apa gitu. Jadi kita harus memikirkan ini juga gitu kan. Ada banyak sekali misalkan permintaan produk berkelanjutan. Kadang-kadang kita cuma bisa supply 1 bulan 2 bulan habis itu berhenti. Padahal kan kalau kita bicara bisnis, kita bicara ekspor itu harus continuous kan. Tidak bisa 1 kali 2 kali terus petani kita sudah dapat uang terus dia pikir udah cukup gitu. Terus uangnya habis terus baru dia mulai bekerja lagi. Karena ini juga tergantung dari mental kita sendiri. Sudah dapat uang, kita pergi menikah lagi atau apa, terus balik duitnya udah habis baru kita cari kerja lagi. Padahal kan kalau di luar negeri orang bekerja terus gitu. Ada continuity. Dan ada permintaan produk berkelanjutan juga. Demand kita untuk kalaupun ekspor itu terjadi dari segi pertanian biasanya tidak continuous. Karena apa? Kualitasnya yang melonjak. Bulan ini bagus, bulan depan tidak. Kuantitasnya juga tidak ini. Ini yang kami sangat memperhatikan. Daerah mana, produsen mana, perusahaan mana yang menjaga konsistensi seperti ini. Nah, ini banyak sekali daftar-daftar yang saya miliki di sini. Mungkin kalau teman-teman ada yang menginginkan bisa saya share dengan free. Tapi ini poin-poin atau touch point yang sangat kritis yang harus kita perhatikan sekarang. Mumpung kita udah bangun gitu, Mbak. Makasih. Oke, saya ingin highlight tadi soal substitusi ya. Saya mau ke Pak Cecep dulu.